اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أصحاب الفضيلة أهلي سلسلة طريقة قادرية نقشبندية Pondok Pesantren Surya Daya Bilkhusus Syekhana Murabbi Arwahina Mursyidina Aman sahabah al-Sfadda Sallallahu Sirrah Wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Yang sama-sama kita hormati wakil talqin pengarsa Abah. Saya punya orang tua Bapak Kiai Haji Ahmad Syahrani, mata'anallah bituli hayati wa amadahu bi khairi lutfi wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, sehatkan terus badannya supaya bisa terus khidmah kepada guru agung pengarsa Abah. Juga para asatiz wal ustadzat, sesepuh manaqib, sesepuh khotaman, Pak Esudang, semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga sahibul bait yang menjadi wasilah kita bisa kumpul di sini, yaitu Bapak Sukmadin. Semoga Allah istiqomahkan semua yang dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalan pecinta kesucian jiwa dengan barokah karamah pengarsa Abah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masih berada di dalam bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan. Ramadan keberapa? Cing hitung heula. 4. Ramadan ke-4. Ramadan pertama Ramadan, Ramadan 2 Syawal, Ramadan 3 Dzulqa'dah, Ramadan 4 Dzulhijjah. Karena 1 tahun itu sudah diramadankan oleh Hadratus Syekh pengarsa Abah dengan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis sholat sunnah syukur Lailatul Qadar itu, kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, arba'a raka'atin ba'dal isya kamithlihinna fi Lailatul Qadar. 4 rakaat setelah isya seperti Lailatul Qadar bersama kami, kata Rasulullah SAW. Jadi bukan Lailatul Qadar sembarangan, bareng sama Rasulullah. Lebih baik dari 1000 bulan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita mah nggak langsung di belakang Nabi. Ada Abah Aos, ada pengarsa Abah Ano, pengarsa Abah semua terus mutasilan ila Rasulullah SAW. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mah nggak tahu Pak, udah tinggal ngamalin doang ya. Masya Allah, udah tinggal enteng gitu mah. Kata Abah Ano juga, amalan ini mah tinggal lap, agak usah pakai dikunya, tinggal nelen. Masya Allah. Dalam bulan Dzulhijjah, pengarsa Abah menjelaskan setiap hurufnya di dalam kitabnya Fadailus Syuhur. Dzalnya itu zikrullah. Zikrullah itu maksudnya zikir kepada Allah. Zikrullah bil jalalah, yaitu kalimat alif, lam, ha yang ada di dalam. Semua amalan tanpa ada yang di dalam ini lahun wala'id, senda gurau, main-main, tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahun wala'id. Segala perkara apapun kalau tidak ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lahun wala'id, senda gurau, main-main. Masya Allah. Walaupun di depan Ka'bah, ubun-ubun jedot Ka'bah, kalau tidak ada zikir yang di dalam, zikir kopi, lahun walaib, tidak dianggap sholat. Walaupun jangan sampai itu sobek tuh jidat dipakai sujud, kagak dianggap sholat walaupun di depan Ka'bah. Yang ngomong bukan saya, firman Allah dalam Quran, wa ma sholatukum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyan.
Dan sholatmu di depan Masjidil Haram tidak dianggap sholat kata Allah, anggapnya tepuk tangan siul-siul kalau tidak ada ininya. Jadi amalan ibadah itu Pak, selain yang dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan afsahu, bukan yang paling fasih, tapi yang paling ikhlas. Yang dimana ketika di dalam amalan itu ada ininya, zikirnya. Yang dimaksud lillahi ta'ala itu ini. Kalau nggak ada ininya nggak bisa lillahi ta'ala Pak. Nggak bisa sejak kali ngomong lillahi ta'ala. Sholli fardu isya'i arba'at raka'at mustaqbil al-qiblah imaman lillahi ta'ala. Oh sholatnya Masya Allah, udah pakai pemanasan dulu Pak. Dapatkan? Banyak gaya. Ada banyak gaya, ada ya Allah. Walaupun banyak gaya begitu, kalau tidak ada ininya, hanya sampai sejadah sholatnya. Tangan sampai sejadah, jidat sampai sejadah, kakinya sampai sejadah ya. Pantat sampai sejadah. Ada yang kakinya sampai Allah. Ya ada nyampe sejadah dari tadi kita juga. Ya nyampe Allah banyak ininya. La yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak ngambil darah dan dagingnya ketika kurban, yang Allah ambil takwanya. Dikiaskan oleh para ulama, maka setiap ibadah tidak Allah ambil zahirnya, yang Allah ambil takwanya. Mana takwa ini? At-taqwa hauna yang di sini. Wawunya wara. Apa itu wara? Wara itu api. Teliti. Wara' secara zahir alla yataharrak illa lillahi ta'ala. Secara zahir wara' itu kata Imam Yahya bin Mu'ad, kamu tidak bergerak anggota badan kamu kecuali karena Allah Subhanahu. Kemana saja kaki melangkah, kemana saja tangan itu memegang, maka di situ harus ada ini. Setiap helaan nafas, denyutan jantung, detakan jantung harus ada ininya. Itu namanya wara' secara zahir. Wal wara'ul bil batin, yang dimaksud wara' secara batin alla yadkhula fi qalbika siwahu ta'ala. Wara' secara batin tidak masuk di dalam kalbu kita kecuali Allah Subhanahu. Ini lagi Pak, berdaging itu lagi. Ya Allah. Kemudian alifnya Islam. Islam itu apa? Islam itu daripada salah satu 3 tingkatan untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, iman, ihsan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau mengatakan la tahsulu hadzal maqam illa bi taubatin nasuhi wa talqini min ahlihi. Tidak akan bisa sampai ke makom ini, makom Islam, iman, ihsan yang sesungguhnya, kecuali dengan taubat nasuha dan talqin dari ahlinya. Kalau tidak ditalqin, tidak bisa dapat kalimat Islam, kalimat iman, kalimat ihsan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Harus pakai talqin. Kemudian lamnya apa? Lamnya ladzah, ladzatul dzikri maksudnya. Kenikmatan di dalam berzikir. Orang zikir harus nikmat. Bagaimana caranya zikir itu harus nikmat? Karena prinsip asal pokok utama zikir itu lezat nikmat. Al-aslu fi dzikri at-talazzuz wal halawah. Asal daripada zikir itu prinsipnya lezat nikmat. Kita harus bisa ngerasain ketika berzikir, baik jahar maupun kopi, ketika melaksanakan amaliyah udah kayak minum kopi bareng martabak keju. Enak gak ya? Oh. Kira-kira kalau minum kopi sama martabak keju sore-sore enak apa enggak? Pulan banget ya. Duduknya aja udah enak banget. Udah berasa orang kagak punya utang gitu ya, Pak ya. Nah, kalau apalagi duduknya di atas balai, masyaallah, ilir udah bulan banget dah. Kalau tua lewat gimana? Ya Allah. Iya, kudunya begitu. Kita pikir kudu begitu, kayak minum kopi bareng martabak keju, anteng aja dikit ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa aja kuat orang kayak minum kopi sama martabak keju. Kalau minum kopi sama martabak keju, martabaknya masih ada, kopinya nambah. Kopinya masih ada, martabaknya. Nah, kan begitu itu. Itu emang udah
Adat itu kebiasaan itu. Iya, emang betul. Masya Allah. Kemudian Dzulhijjah, haknya itu hijjul baiti. Ada hijjul baiti, ada hajjul baiti. Beda, Pak. Kalau hijjul baiti, kalau hajjul baiti, fahajjul baiti itu adalah pergi haji ke Mekah. Langsung liman istata'a ilaihi sabila awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Makkah liman istata'a ilaihi sabila. Yang disebut hajjul baiti itu rumah pertama yang dibikin oleh Allah di alam muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu rumah bangunan pertama yang jejak di muka bumi ini. Dibangun pondasinya oleh Nabi Adam, dibangun lagi ke atas oleh Nabi Ibrahim, direnovasi lagi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa itu Ka'bah yang zahir yang ada di Mekah? Liman istata'a ilaihi sabila, buat orang yang punya tiun alias duit alias fulus doku. Ya, kalau kagak punya duit kagak wajib ke sono, kagak dosa. Yang ke sono mah yang punya duit. Liman istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, kepada haji itu sabila, jalannya. Pergi ke sono mampu, punya duitnya, Pak. Jangankan nggak harus pakai pesawat, emang pakai sepeda boleh. Cuan tuh. Pernah ada viral itu berita orang pergi haji naik sepeda, haji backpacker. Naik sepeda apa? 7 bulan sampai Thailand, naik perahu sampai Mesir, kalau nggak salah begitu, sampai Mesir. Ada orang yang ngasih subsidi naik pesawat sampai ke Jeddah, King Abdul Aziz turun. Silahkan kalau mau ikut jejaknya dia boleh, tanpa bayar ke pemerintah, itu mah nggak harus nunggu kuota itu. Sendiri itu beroda, iya nggak apa-apa. Kalau kagak punya duit kagak wajib ke sono, dapatnya wajibnya hijjul baiti. Apa itu hijjul baiti? Hijjul baiti itu min buyutillah, daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, liman la yastati'u ilaihi sabila, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke sono, yang kagak punya duit buat pergi haji, zahir ke sono. Istiqbalu Ka'batal dhahiratal lati di Masjidil Haram bi abdanihim, badannya menghadap Ka'bah zahir yang ke Makkah, yang ada di Makkah. Kita sholat menghadap Ka'bah. Wal Ka'batul haqiqatul batinatu bi qulubihim, tapi dia menghadapkan hatinya kepada Ka'bah hakikat, Ka'bah thariqah ini qalbul mu'minin baitullah, hati orang yang beriman rumahnya Allah. Bukan maksudnya Allah berumah tangga di situ. Ari baitullah lain Allah imah-imah didinya, kata Allah begitu. Bukan Allah berumah tangga di situ. Maksudnya baitullah itu tempat khusus hanya untuk mengingat Allah. Tidak ada boleh yang masuk ke qalbu kita kecuali Allah Subhanahu. Itu namanya baitullah secara hakikat. Dan juga kalau pergi ke sana, haji syariat itu banyak, Pak, rukun syaratnya. Mulai dari ambil mikot, kemudian tawaf kudum, wukuf Arafah, mabit Musdalifah, panjang itu, Pak. Apalagi ngambil arba'in, lama banget pulang itu. Kalau haji thariqah bukan berarti beda manasiknya dengan yang itu, sama, tetap ngelilingin Ka'bahnya 7 putaran, tetap. Bukan berarti orang udah masuk thariqah ngelilingin Ka'bahnya jadi 9 kali. Lontar jumrohnya pakai batu bacan. Bukan berarti begitu, sama ya Pak ya. Cuman di fazadah taqwa ditambah, bukan hanya itu doang, tambahin takwa. Takwa apa? Ini. Jinnya jalwa, jidal. Apa itu jidal? Jidal itu pertengkaran, keretakan di antara makhluk Allah. Kemudian jalwa itu kholwat khusus, di tempat ramai kita tetap bisa kholwat. Walaupun di tempat ramai kita nggak ikut ramai, hatinya tetap menyepi bersama Allah Subhanahu. Haknya haibah. Haibah itu rasa takut diiringi rasa hormat kepada Allah. Itu timbul dari khauf, qabdu, haibah.
nanti timbullah unsur. Unsur itu rasa sukacita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Itu unsur namanya. Unsur itu asal dari roja, roja naiknya ke bastu, bastu naiknya ke unsur. Kita bahas masalah jidal aja. Jidal itu apa sih? Jidal itu artinya debat. Tapi inti dari perdebatan itu wahia al-khusuma fil aqiqah. Yang dimaksud dengan jidal itu adalah pertengkaran, percekcokan, pacengkadan, kabengkahan. Nah, itu namanya jidal. Wal jidalu min nafsil min junudin nafsil amaratim bisu. Jidal itu, debat itu dari bagian daripada tentara nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu itu adalah keadaan nafsu yang paling bawah. Keadaan nafsu yang paling bawah itu nafsu ammarah bisu. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk menebus dari nafsu ammarah bisu bisa naik ke nafsu mulhimah sampai nafsu kamilah, itu harus ditembus per nafsunya itu, per tingkatan nafsunya itu dengan 70.000 zikir jahat. Dulu. Sekarang 70.000 gimana? Lah, 2.000 aja masih gimana itu? Ya Allah. Kata bakal sahabat Hadratul Syekh, sekarang mah nggak harus begitu. Tinggal dicicil aja dengan zikir tiap habis sholat. Alhamdulillah. Wah, udah enak bulannya. Zikir tiap habis sholat berapa, Pak? Minimal 165. Tiga lagi. Tiga lagi. Emang ada orangnya yang 3 main tuh. Kan 3 selip. Ya Allah. Iya. Kata Abah Anom, ada 165 mah karek kejo euy. Peg wae ari ngeunah ada harga kejo unggul mah. Dikirim 165. Kata Abah 165 itu cuma nasi. Kalau makan enak cuma pakai nasi doang mah silakan saja dikir 165. Tadi makan pakai nasi doang. Kalau nggak pakai bacem kata Pak Garin. Bacem mah kemana nih Pak Sukma? Kata istrinya Pak Sukma, kalau manaknya sekarang harus bikin bacem. Ada yang nagih. Tuh guys. Aduh, ya Allah. Ya Pak ya, nggak enak makan pakai nasi doang ya. Iya nggak enak. Waduh ada bacemnya, telur asin. Waduh. Mereka bilang mau Ustaz Pak Garin. Oh iya. Bocor. Bocor. Iya, begitu juga dikir 105 kan nasi doang belum pakai bacem itu. Tambahin bacemnya berapa? Atau 561 udah pakai bacem tuh. Nah, kalau dikir mau pakai bacem 561 tuh. Itu tamsilnya permisalan begitu, Pak. Iya, permisalan itu begitu. Itu makan nasi doang. 561 baru bacem, Pak. Baru bacem. 2021 sama sayur itu. Ya Allah. Begitu, Pak. Jadi pikir semakin banyak semakin nikmat. Kenapa? Karena makin banyak pauknya. Itu yang dirasakan oleh Hadratul Syekh Bangar Sahabah Anom saat itu. Juga Hadratul Syekh Bangar Sahabah Anom sekarang. Makanya Abah dikirnya banyak. Dari mulai 10:30 mulai amaliyah, Pak. Kalau kita rasain amaliyah itu yang sholat sunnah itu setengah jam. Belum dikirnya. Dikirnya Abah panjang, itu jam 2 pagi baru keluar, Abah baru selesai. Dikira berapa itu? Masya Allah, udah banyak banget dah, udah ketakar sama kita mah. Nah, kalau kita mah dikir ngeraba-ngerabain bebendul main. Kalau kita ini udah 100 sama bulan, udah 2 aja tuh main. Iya bebendul ya. Ini rasanya udah 100 sama belon, ini udah 33 ya bentar lagi udah 3. Kalau awal mah kagak, Masya Allah, terus dikir aja. Begitu jam 2 pagi baru tuh dikirnya agak kencang. Ilallah buat bangunin Umi istrinya. Biar Umi siap-siap sholat. Begitu Umi beres dikir, Abah baru kelar dikir. Allah tuh Abah, Pak. Masya Allah guru kita luar biasa, dikira banyak banget. Itu wali yang mursyida sultanul awliya fi hadzal zaman, dikirnya banyak. Masya Allah. Dan kita ya Allah, utang banyak, ya kebutuh banyak, dikir 165.
Lah bagaimana mau bisanya tuh? Ya Allah, dikirnya banyak tuh. Kata Abah, kalau punya masalah jangan ngomong ke sono sini, ambil wudu, sholat sunat hajat, duduk dikir. 1111. Masih puyeng juga, dikir lagi 1111. Masih puyeng juga, dikir lagi 1111. Nah, insya Allah 3330 tidak akan pusing, malah tidur jadi itu. Ada. Iya, 3.000. Itu namanya terus dikira di alam bako itu namanya. Ya udah bukan di sini lagi, udah sono udah dia. Makom udah beda. Ya Allah. Awalnya makan semangat Pak. La ilaha udah 2000 ke atas. Warasul junudil amlaratim bisu, kepala suku, tentara jenderal, panglima tentara nafsu amarah bisu itu apa? Al-ghaflatu anillah, lupa kepada Allah Subhanahu. Itu panglimanya. Kalau panglimanya udah dipotong, semua tentara kocar kacir kan begitu Pak. Setahu saya dari zaman dulu Pak, nonton film kolosal, film perang Pak, yang dibunuhnya itu pasti panglimanya duluan kan ya. Baru pasti kalau panglimanya mati, musuhnya langsung mundur semua kan begitu. Karena pemimpinnya udah kagak ada. Begitu juga kita kalau mau nafsu ammarah bisunya cepat hilang, cepat naik ke nafsu mul'imah, cepat naik ke nafsu mutmainnah, cepat naik ke nafsu kamilah. Supaya tenang kita dalam berzikir, nggak ada lagi yang namanya zikir tuh elek-esekeng kalau sedang kagak ada, maka dipotong goflahnya itu. Dengan apa memotong goflah? Dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Walidzalika nahanallahu anis subhati ma'al ghafilin. Bukan hanya sekadar zikir saja, Pak. Allah melarang kita untuk banyak bergaul sama orang yang sering lupa kepada Allah. Biqaulihi ta'ala wala takum minal ghafilin. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu bersama orang-orang yang lupa kepada Allah. Makanya Abah ngajarin sama kita tidak keluar rumah kecuali untuk manakiban. Pergi juga ziarah, habis ziarah juga manakiban. Masya Allah. Abah tidak akan pergi ke undangan kecuali manakib. Iya, Kiai Soleh pernah ngomong itu ketika lagi ceramah. Saya juga udah mulai ngikutin Abah dulu, almarhum. Kemudian ya Muhammad Soleh Mukhtar Hujatul Arifin itu ngomong, saya udah mulai ngikutin Abah, tidak akan keluar kecuali untuk manakiban. Kata Kiai Soleh, capek Pak, ngajar capek. Diajari talqin kagak. Ajarin talqin kagak. Begitu kata Kiai Soleh. Ini manakib aja dah kata gitu. Kenapa? Karena manakib itu adalah majelis, bukan majelis mudah-mudahan. Bukan majelis semoga barangkali mengharap, tapi majelis kepastian. Di sini kabul pasti, ridho pasti, syafaat Nabi pasti di sini. Bukan mudah-mudahan mengharap. Kalau itu makanya mengharap, mudah-mudahan. Itu klasik itu Pak. Kalau di kita mah enggak. Semoga, udah begitu, barangkali. Gak enak makan barangkali Pak. Pak Sukma nih, bagaimana gitu? Gak ngasih, silakan dimakan barangkali. Makan semoga, makan mudah-mudahan. Mana makanan Pak Sukma? Ya mudah-mudahan aja ada. Lah kan kagak bisa begitu Pak ya. Enak apa kagak begitu? Lah kagak enak, makan tuh yang enak nasi itu ya. Iya tuh sih, apa salah, apa geblong tuh. Enak dimakan langsung kabul. Iya. Ya Allah. Makanya kata para ahli sufi disebutkan wa ahlu tasawufi yushabbihul ghablatu bil jinabati. Maka para ahli tasawuf itu menyamakan lupa kepada Allah dengan jinabah, junub. Kalau orang lupa kepada Allah berarti kolbunya lagi junub. Kira-kira Pak kalau lagi junub pengen keluar rumah apa kayak?
Lagi junub nih, belum mandi besar, keluar rumah apa kagak tuh? Ke warung gitu, beli rokok, lah kagak bakalan ya Pak ya? Lengket gitu. Iya, karena lagi junub. Begitu juga para kekasih Allah, orang yang sudah bersih hatinya, para aulia Allah itu kalau kalbunya goflah kepada Allah, nggak mau mereka. Kata Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah itu lebih dahsyat daripada masuk neraka. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Kata Imam Junaid lebih baik saya masuk neraka daripada lupa kepada Allah. Masya Allah. Saking pengen ingat terus kepada Allah. Karena ingat kepada Allah itu adalah kunci mendapatkan rezeki zahir batin. Dalam kitab Miftahus Sudur Pengasahabah Anam terakhir, beliau mengatakan inna rizqal zahiri bi harakatil ajsam wa inna rizqal batini bi harakatil qulub. Sesungguhnya rezeki zahir itu rezeki yang kelihatan, duit, rumah, mobil, itu semuanya rezeki zahir. Sehat, iya, bini cakep, aduh, rezeki zahir itu namanya. Iya. Itu dengan apa? Biharakatil ajsam, mendapatkan itu dengan gerakan badan. Gerakan badan ini ada dua. Yang pertama gerakan badan untuk nyari nafkah. Pergi usaha ikhtiar, keluar nyari, dagangkah, kerjakah. Kemudian rizki zahir itu, gerakan zahir itu, rizki zahir bisa didapatkan dengan gerakan zahir. Gerakan zahir yang mana? Gerakan zahir dikir. Makanya kalau lagi dikir gerakannya harus ada. Kata Bang Sahabat, sabda Hadratus Syekh Bang Sahabat, orang yang ketika dikirnya malas bergerak, maka tidak akan menemukan kenikmatan di dalam berzikir. Bukan hanya gerakannya doang, Pak, suaranya kenceng, gerakannya oke, suaranya kagak. Ayo kayak begini. Nggak ada gerak, nggak ada suaranya. Tetap suara ada, gerakan ada. Kemudian bantingannya, pukulannya juga harus keras. Ya, kalau lagi dikir jangan la ilaha illallah, kurang itu. Gerakan terus gerakan. Penempatan gerakannya yang benar, kata Abah, dilukis benar-benar. 3 kali pertama itu dilukis dari awal, dari 2 jari di bawah pusar. La ilaha illallah. Itu harus benar. Pikir tidak akan mau perubahan, kata Abah, kalau penempatannya tidak benar. Ketika sudah 3 kali awal, nah itu 3 kali awal itu, Pak, kalau bahasa orang mau take off, mau terbang, burung nih kalau mau terbang itu kan lepak dulu begitu, ancang-ancang mau terbang. Itu 3 tuh ancang-ancang tuh, Pak, mau terbang. Karena orang yang sudah ditalkin pikir, wa tatiru bigoiri raishin ila malakuti rabbil alamin. Orang yang sudah ditalkin pikir akan terbang tanpa bulu ila malakuti rabbil alamin, kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dikir jahat dan dikir hobi. Jadi ketika dikir itu terbang sebenarnya apa? 3-nya itu tepat awal, begitu yang kesononya itu sudah disono. Yang penting ilallahnya itu kesini, kata Abah. Saya dengar sendiri di madrasah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penempatannya harus benar, jumlahnya harus di atas rata-rata, kemudian suaranya harus kencang. Jangan sayang-sayang sama suara kalau lagi dikit. Ya Allah, kira karaoke, Masya Allah, kalau karaoke apa namanya, artisnya 6, cakep-cakep lagi ya, suaranya kencang, lu jangan darah muda, wah nyanyinya udah kemana-mana tuh ya, sampai ujung kampung dengar suara dia. Tapi giliran lagi dikir, ya Allah, badan tinggi gede, tapi kalau dikir makan banyak, tapi dikir begitu. Ya Allah, orang harus seimbang, Pak, harus seimbang. Suara zikir itu adalah suara Allah. Kata Abah, suara zikir, suara Allah. Kita harus punya kepedulian sosial. Orang yang mendengar suara zikir kita dianggap berzikir. Sami'un dzikrillah dzakirun.
orang yang mendengar suara zikir itu dianggap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana yang zikir? An-nasawa'iq tusibul mu'mini wa ghairu mu'mina wa la tusibu dzakirallah. Sesungguhnya petir kehidupan itu akan mengenai orang beriman dan orang tidak beriman. Petir itu Pak, bencana, bala yang datang tiba-tiba dan bisa menghancurkan, itu petir namanya. Petir nggak ada jadwalnya Pak. Di BTR besok jam 2 siang petir 3 kali. Di Rawalumbu petir 4 kali. Kan nggak ada. BMKG nggak bisa tembus itu jadwal petir. Kan begitu. Mau hujan segede apa kalau kagak dikasih petir kagak bakalan turun tuh petir ya. Begitu juga petir kehidupan. Bala yang bakal datang bisa bikin kita kolep. Itu akan menimpa orang beriman dan orang tidak beriman. Wala tusibu dzakirallah. Tapi tidak akan bisa menimpa orang yang zikir kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Tinggal tingkatin aja zikirnya. Tidak akan terkena bala. Orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari segala kejahatan. Ya kan gitu ya. Dalam hadis disebutkan, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti wujudan nafsu, digoda oleh perdaya. Itu jadi amalin, dikir. Tadi kalau dia nasabahnya dikir kalimat la ilaha dan dikir yang di dalam. Udah tinggal istiqomah aja dikirnya. Insyaallah kita ditetapkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan, melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqomah, dengan barokah karomah para sahabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qaddasallahu Sirra Al-Fatihah. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Insyaallah Bapak Sukmadin diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, apa yang diinginkan dikabul dalam rangka menyenangkan putra putrinya. Dikaromati barakati Syekhina Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masrur Qaddasallahu Sirra Al-Fatihah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Zikir yang utama, yang istimewa, yang terbaik, yang paling baik, afdalu, yang paling utama, itu sabda baginda Rasul, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat itu, kalimat ini bisa mengangkat yang hina jadi mulia, yang banyak dosa jadi suci, yang rendah jadi tinggi, yang susah jadi bahagia. Ini kalimat la ilaha illallah. Kalimat agung, kalimat mulia, kalimat takwa, kalimat sukses. Karena dengan la ilaha illallah, kalau diamalin banyak, kita sanggup tahajud jadi ringan, tasbih jadi ringan,
Amal ibadah yang sunnah jadi ringan, yang wajib udah ketahuan. Kita kan tahajud berat banget, pengen ringan, banyakin itu dikit. Makanya subhanallah, orang Islam ngamalin kalimat dzikir ini, ditalkin ngamalin ini, semakin suka cinta ibadah. Kenapa semakin cinta? Orang yang menuju Allah itu semakin cinta dan suka ibadah karena memang berjumpa dengan Allah. Ruhnya itu kalau kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Mau dirasain mau enggak, kembali kepada Allah, dia suka ibadah. Ruh kembali kepada Allah. Karena jasad kalau udah tinggal ruh, ngelepat, dianterin ke tanah. Asalnya dari tanah ke jasad, diantar ke neta jasad ke tanah, dibalik. Ruh mah kembalinya kepada Allah. Makanya semuanya sepakat ahli fikih, niat itu adalah rukun pertama, nggak pakai niat mah. Niatnya itu yang sampai. Kalau niat kan ingat kepada Allah. Imam Syafi'i ada talafut sejak niat salat fardhu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, itu yang sampai itu karena Allah Ta'ala. Orang-orang yang berjalan hobinya ini yang sampai ingetannya. Kalau kita ingat bersama Allah, udah bukan sampai lagi bersama Allah. Jadi kalau kita lagi dzikir itu bersama Allah. Ruh kita yang bersama Allah. Di iwanal ahwat rahimakumullah. Makanya dianjurin banyak kalimat la ilaha illallah. Abah kalau dikir malam sendiri emang santai. Kalau dikir lagi berjamaah sholat habis 5 waktu memang dianjurkan untuk suaranya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu setiap habis sholat. Tapi kalau malam santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau malam begitu. Ulah nggak ganggu, kalau sare cek apa? Nah, tapi dibarengin sama ini. Kalau nggak dibarengin, minggir nunduk. Tapi kalau dibarengin enggak. Yang enak memang habis isa. Kalau habis isa itu, dikir begitu tuh enak. Bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Soalnya kalau habis isya lagi cengar-cengarnya makanya istri saya gitu, dia mau nggak hotam habis maghrib dikiranya udah 2.000 nggak hotam baik. Emang kalau habis isya ya perempuan mengantuk ya. Begitu. Dia enak laki, bisa ngerokok, bisa ngopi. Orang laki mah kan begitu ya Bu, bisa nongkrong, bisa ngopi. Anak laki lah, kalau perempuan nongkrong di depan bini siapa tuh kan begitu. Nggak pantas perempuan mah. Perempuan mah cepat ngantuk kalau di rumah. Ya, jadi mana rahimahumullah. Ya, sudah mulai sekarang mau ngapain lah. Ya, itu zikir tidak main-main. Amalkan. Kalau dengan sungguh-sungguh, makanya di dalam tanbih tadi ya. Hadratus Syekh dulu itu sama seperti kita murid begini nih. Abah sepuh, abah anom, abah aos, dulunya sama kayak kita gini murid. Cuman beliau nyak-nyak sungguh-sungguh. Ya. Sehingga jadi insya Allah ya kita mah seperapatnya juga alhamdulillah ya. Bisa ngikutin seperapatnya kan gitu ya. Iya. Kalau
Kalau abah umpamanya dikirnya tiap malam 70.000 lah, kita mah 10.000. Coba. Ya nggak kuat malam ya, yang habis zuhur dah, habis zuhur sampai asar dikir zuhur sampai kalau kerja kan kerja ya dari jam 8 sampai zuhur itu kerja tuh. Kalau kerja sama orang Korea sama orang Jepang, wah luar biasa itu, waktu betul-betul nggak boleh istirahat, nggak boleh melek. Benar itu, kalau sama orang Korea apalagi orang udah benar-benar dipakai benar-benar waktu. Nah sekarang juga begitu, kita pakai waktu kita untuk ingat kepada Allah, waktu untuk ingat kepada Allah. Terakhir cek abahan nomor dauhan abah awas ini. Kita tuh ikhwan punya dompet ya, hek dompet tuh esian sing tinu atuh biar hidup itu tenang. Kalau kita dompet kita penuh dengan uang, tenang nggak? Adem ayam ya. Ini yang bikin segala begini nih karena dompetnya kosong. Kalau kosong kan banyak segala macam. Tapi kalau penuh, adem, tentram, adem, ayam, tentram, tenang, gemari pak. Kalau penuh, terus diisi. Ini dompet tuh diisi. Jangan 7-7-nya ada satu aja nih dompet dipenuh. Masya Allah. Insya Allah sama. Ya, di mana saja, kapan saja isi. Lagi bengong, lagi ngopi, saya lagi ngebiasa. Kenai, udah biar penting sambil kopi. Saya. Daripada anu jalan-jalan numpak motor, numpak mobil, pohok karena kopi. Masih mendingan ngerokok tapi hobi. Tapi kalau udah main HP nggak bisa hobi main HP. Tangan dua. Orang main HP kan tangan dua. Mau hobinya bagaimana? Ayo, kalau ngerokok tangan satu masih bisa begitu. Bisa lah. Waduh. Jadi parahan main HP jangan gimana? Dalil. Dijatuhin itu. Ya, dua tangan. Iya. Ya. Anu penting mah dikira mau bawa motor, bawa mobil, bawa istri dikira hobi. Kasihan sih tinu. Supaya apa? Supaya kita nggak ngelirik kanan kiri, ini penuh. Kalau ini dompet sudah penuh, enak, mau apa juga bisa. Insyaallah. Ya. Kita kan masih banyak kosongnya nih, 24 jam tuh masih banyak kok. Ya, sehingga dengan kosong itu tuh, kalau ini kosong pikiran tuh kemana-mana tuh begitu tuh. Ya, kita kadang-kadang ngerasa benar, ngerasa lebih baik, ngerasa lebih cantik, ngerasa ganteng, begitu. Itu kalau kosong tuh begitu. Tapi kalau isi, kita ini hina, kita ini masya Allah, bodoh, yang pintar sama Allah, yang mulia sama Allah tuh. Itu yang ngerasa yang begitu tuh yang susah. Kata baginda Rasul, orang yang tawadu itu cepat derajatnya melesat ke atas begitu tuh. Sultan Aulia, ya Allah, di hadapan Rasul, dosaku tinggi setinggi gunung Sangsi. Di hadapan Rasul, tuh Kanjeng Sultan, waktu hari malam itu munajat, mengaku dosanya itu banyak bagaikan buih di lautan, tinggi setinggi gunung
Tapi engkau ampuni jika engkau ampuni ya Allah ringan. Masya Allah seperti itu. Bahkan dosaku lebih banyak ampunanmu daripada dosaku ya Allah. Kan begitu. Lebih besar ampunanmu daripada dosa. Allah senang sama yang begitu. Keluar tangan Rasul, alhamdulillah, dicium sepuas hati. Kan begitu. Sarwa rezeki kayak gitu, cek Allah tuh yang ini kail beret. Dipastikan kagak. Keluar eta rezeki teh. Itu mah baru rezeki. Gampang. Rasul keluar. Rasulullah keluar. Allah. Rabbana dolamna. Nabi Adam pengen ketemu sama siapa? Siti Hawa. Tobat ya Allah, saya dolim, memang dolim saya ya Allah. Nabi Adam tuh aku dolim, aku banyak dosa, aku teraniaya. Siti Hawa nyamperin, itu mah Siti Hawa nyamperin ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan tempat pertemuan ibunda Siti Hawa dengan Nabi. Nyamperin. Makanya cek abang naon ihwan namun hayang loba dunya kaditu kadieu jangan tidur sebelum baca istighfar 2400. Jangan tidur sebelum baca istighfar 2400. Abah eta teh kadinya eta teh Nabi Yunus gelap di dalam perut ikan membaca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu. Ikan dimuntahin ikan jadi terang. Abah Anom bangga heula. Saya masih ingat. Cek Abah Anom ihwan lamun loba ka hese, loba ka susah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jangan putus-putus. Bahan. Oleh Allah sekarang rajanya istighfar astagfirullahaladzim aladzim qayyum wa atubu. Oh, eta teh cepet kalau dibaca. Saya baca itu 40 menit. Begitu. Astagfirullahaladzim terus ini di dalam hati astagfirullahaladzim. Soalnya kalau dibaca lambat begitu Pak bisa 2 jam. Astagfirullahaladzim aladzim qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim qayyum wa atubu ilaihi astagfirullah. 2 jam bisa. Jadi astagfirullahaladzim qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim qayyum wa atubu ilaihi. Kita teh sahur hadul khusyuk. Sampai dibuka kitabnya tuh dipegang-pegang sama hadul khusyuk. Udah kurang apa lagi? Tinggal diamal, tinggal dikerjain. Kita mau masak, pengen makan telur dadar, kalau nggak dikerjain dimasak itu jadi nggak bu telur dadar bu? Itu telur dadar kalau nggak dikerjain di dapur jadi nggak bu? Nggak jadi. Beras itu beras kalau nggak dikerjain jadi nasi nggak? Kudu dikerjain atuh. Dipaksa dan emang males. Kan bilang nafsu mah emang begitu, nafsu mah pengennya ngelonjok tidur. Nafsu mah begitu. Nafsu itu kayak anak kecil. Nafsu harus dilatih. Kudu dilatih. Ya, kerjasama. Saya mah kadang-kadang saya bikin ngantuk bikin kopi, ini perut sampai sakit. Kopi, ngantuk tuh bikin minum. Biarin bapak lagi masih belajar ini. Ngantuk samping kopi minum ngantuk ya Allah, ngantuk. Kumaha tuh? Kalau nggak minum itu kan noleh. Coba ayo. So, orang latihan mah kumaha we. Namanya juga latihan, orang belajar. Orang belajar mah nggak ada salahnya udah. Bener baik. Gusti apa? Da ide nuju diajar dikir seueur. Nuju diajar. Kata orang Bekasi bagian dah ngantuk serobot lagi. Asal jangan ngantuk ngerokok. Nah kalau begini masa kebakar ini.
Murid kabina-bina betul gitu. Murid kabina-bina. Saya dulu kalau diajarin sama dulu ya sebelum ke Abah Hanom, dulu kalau baca sholawat Allahumma sholli sholatan 4444, kalau ngantuk gigit cabai. Begitu. Cuman kan nggak bisa. Kalau dikir lagi ngantuk nih gigit cabai. Hai, aku. Pedas atuh. Nggak ngantuk. Kan kalau baca sholawat masih. Karena gitu, masih bisa bisik-bisik kalau baca sholawat. Nah, kalau dikir Bang Bro. Bahasa minumnya. Begitu, dulu masanya begitu gigit capek kalau laku. Nah, kalau dikir gigit capek, Allah. Jadi ikhwan Allah rahimakumullah ya. Jadi kudu apa ya? Kudu gede kepengen. Ya. Jadi itu memang harus begitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Nur itu 5 tahun. Kalau nggak dipaksain nggak kuat. Hidup sendiri di Jabal Nur, makan dianterin terus 5 tahun. Enakan juga di bawah kelantang linting. Ya, Abah 2 tahun 5 bulan nggak batal wudhu, nggak tidur. Enakan juga nggak gubah. Cek nafsu mah gitu, kata nafsu seperti ya kita juga seperti itu, harus sering latihan supaya bisa. Tuh tanyain Pak Garib, bawa pistol itu latihan dulu, kalau belum latihan mah nggak boleh bawa pistol, kan begitu, takut salah nembak kaki kena jidat. Harus latihan dulu, kalau udah latihan udah ini baru dikasih. Kalau belum latihan mah tuh. Kita juga ini sebetulnya latihan supaya di rumah dari maghrib sampai jam 10 kuat ibadah, alhamdulillah. Ini mana gitu begitu. Ya. Insyaallah kita dituntut. Amin. Terus oleh Habib Syekh untuk istiqomah dan mudawamah dikaramati barakati Syekhul Mukarram. Sabah aus dan al-Fatihah.